Selamat pagi pemirsa, saya Naomi Fanya yang akan menemani Anda 30 menit ke depan dalam Kompres Sorot Kota. Sejumlah berita menarik dan terkini telah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Kompres Sorot Kota selengkapnya. Puluhan mitra pengemudi ojek online menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Pasca kebakaran yang menghanguskan 6 rumah warga di Kecamatan Tanah Abang, istri Wali Kota Jakarta Pusat, Witri Arifin, mendatangi posko pengungsian. Kemacetan terjadi di sejumlah ruas jalan pada jam pulang kerja di kawasan Bintaro Sektor 1. Menjelang berakhirnya aktivitas kerja di kawasan Jakarta, sejumlah stasiun KRL mulai dipadati penumpang yang hendak kembali ke daerah masing-masing. Aksi Kamisan kembali digelar di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Momen long weekend dimanfaatkan sebagian warga untuk berlibur dan berkumpul bersama keluarga, teman, dan pasangan. Pemirsa, puluhan mitra pengemudi ojek online menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Kamis 21 Mei 2026. Dalam aksi ini, para mitra menyampaikan sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada pihak perusahaan dan pemerintah. Berikut laporannya. Selamat siang. Ratusan ojek online dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Dana Reksa pada Rabu pada tanggal 21 Maret 2026. Aksi ini dilakukan untuk menyampaikan aspirasi terkait pemotongan tarif sebanyak 8%. Ribuan pengemudi ojek online dari berbagai daerah menggelar aksi demonstrasi di sejumlah titik di Jakarta pada Rabu 21 Mei 2026. Aksi ini dilakukan di depan Tower Dana Reksa sebagai bentuk protes terhadap kebijakan perusahaan, aplikasi yang dinilai belum berpihak kepada kesejahteraan para mitra pengemudi. Kami ingin meminta pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Perpres nomor 27 tahun 2026 mengenai potongan 8%. Sebenarnya bukannya menolak, tetapi lebih kepada merevisi atau mengkaji ulang saja. Dan juga tentang status kemitraan yang rencananya akan diubah menjadi pekerja. Itu menurut pendapat kami untuk dirubah menjadi status pekerja itu sepertinya sangat tidak mungkin, karena kan kami ini mitra dan di perojolan ini banyak teman-teman yang usianya lanjut usia, yang kalau dirubah menjadi status pekerja kan sepertinya mereka bakal nggak masuk ke dalam kriteria tersebut gitu, kasihan. Sejak pagi hari, para pengemudi terlihat berkumpul dengan membawa atribut komunitas serta berbagai poster berisi tuntutan. Mereka menyampaikan aspirasi terkait sistem kemitraan, tarif layanan, hingga besaran potongan aplikasi yang dianggap memberatkan. Punya kepentingan jangan lagi kita diadu-adu. Kita sudah muat diadu-adu. Melalui aksi ini, para pengemudi berharap tuntutan yang mereka sampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Mereka juga menginginkan adanya dialog terbuka antara perusahaan aplikasi, pemerintah, dan perwakilan pengemudi guna mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari depan gedung Dana Reksa. Saya Raden Roro melaporkan. Pasca kebakaran yang menghanguskan 6 rumah warga di RT 18 RW 01 Kelurahan Cideng, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, istri Wali Kota Jakarta Pusat Witri Arifin mendatangi posko pengungsian pada Jumat 5 Juni 2026. Witri Arifin mendatangi posko pengungsian yang berada di Masjid Jami Al Amanah sekitar 100 meter dari lokasi kebakaran.
Dalam kunjungannya, Fitri Arifin menyampaikan rasa duka kepada para korban sekaligus menyerahkan dokumen kependudukan baru berupa KTP dan kartu keluarga yang sebelumnya ikut terbakar. Dan ini akan menjadi perhatian dari kita semua, baik warga maupun pemerintah Kota Jakarta Pusat. Bantuan berupa sembako, matras tidur, selimut, serta popok untuk bayi dan lansia telah disediakan di posko pengungsian untuk memenuhi kebutuhan dasar para korban. Pemerintah setempat juga telah mendata seluruh warga yang terdampak. Total jiwanya semua 37. Ya, tapi ada satu yang meninggal. Nah, meninggal itu terjebak di dalam kamar mandi. Berita selanjutnya, pemirsa, kemacetan terjadi di sejumlah ruas jalan pada jam pulang kerja di kawasan Bintaro Sektor 1 Tangerang Selatan. Kepadatan ini diduga dipicu oleh pemasangan pipa air yang tengah berlangsung di tepi jalan. Berikut laporannya. Antrean kendaraan terlihat memadati sejumlah ruas jalan utama pada Selasa sore 19 Mei pukul 17.30 WIB. Kepadatan lalu lintas diduga dipicu oleh pekerjaan pemasangan pipa air yang tengah berlangsung di tepi jalan. Proyek tersebut menyebabkan sebagian badan jalan tidak dapat digunakan, sehingga ruang gerak kendaraan menjadi lebih terbatas. Akibatnya, arus lalu lintas melambat dan kemacetan semakin terasa saat memasuki jam pulang kerja. Menjelang berakhirnya aktivitas kerja di kawasan Jakarta, sejumlah stasiun KRL mulai dipadati penumpang yang hendak kembali ke daerah masing-masing. Salah satunya terlihat di stasiun Tanah Abang yang menjadi titik transit utama bagi para komuter. Menjelang puncak jam pulang kerja pada Kamis sore 21 Mei 2026, aktivitas penumpang di stasiun Tanah Abang mulai meningkat. Arus pengguna KRL terus berdatangan dan memenuhi area peron serta jalur transit menuju berbagai tujuan, seperti Serpong, Rangkas Bitung, Parung Panjang, dan Bogor. Meski belum terjadi kepadatan yang signifikan, suasana stasiun terlihat ramai dengan mobilitas penumpang yang terus berlangsung. Aksi Kamisan kembali digelar di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Pada aksi ke-908 ini, massa mengangkat tema 28 tahun reformasi, menguatnya militerisasi, matinya demokrasi, dan munculnya krisis ekonomi, serta menyuarakan solidaritas untuk rakyat Palestina. Untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi, kita bergabung dengan reporter kami Rifai yang ada di lapangan. Baik Naomi, saya Muhammad Rifai melaporkan langsung dari depan Istana Merdeka Jakarta Pusat pada tanggal 21 Mei 2026. Aksi Kamisan ke-908 hari ini diikuti oleh aktivis HAM, mahasiswa hingga masyarakat sipil yang menyuarakan kritik terhadap kondisi demokrasi di Indonesia saat ini. Masa aksi menilai reformasi yang sudah berjalan 28 tahun justru mengalami kemunduran. Selain itu, peserta aksi juga membawa isu solidaritas untuk Palestina sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan kemanusiaan dan penegakan hak asasi manusia di tengah konflik yang masih berjalan di Gaza. Aksi Kamisan merupakan aksi damai yang rutin dilakukan setiap Kamis sebagai bentuk pengingat terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan. Baik Naomi, hari ini saya di aksi Kamisan bersama Ibu Gita. Iya, jadi sebenarnya di setiap aksi Kamisan itu memang kita selalu mengangkat, maksudnya panitia aksi Kamisan memang selalu mengangkat isu reformasi karena awal mulanya aksi Kamisan itu sendiri sebenarnya sebagai aksi solidaritas untuk Bu Sumarsi dan ibu-ibu yang anak-anaknya itu dibunuh pada masa reformasi. Kayak misalnya Bu Sumarsi itu kehilangan anaknya yang bernama Wawan dan ada yang lainnya juga pada saat itu gitu. Nah ini kan bulan Mei juga ya, jadi sangat bertepatan dengan peristiwa tahun 98 dan tanggal 21 itu yang itu hari ini apa kemarin ya 21 hari ini itu sebenarnya tanggal di saat mantan Presiden Soeharto itu mundur gitu, lengser setelah 32 tahun dia menjadi diktator di Indonesia.
Selain peserta aksi, sejumlah akademisi dan penggiat HAM turut hadir untuk memberikan refleksi mengenai kondisi demokrasi saat ini di Indonesia. Aksi Kamisan ke-908 ini berlangsung damai dengan rangkaian orasi, refleksi, dan pertunjukan seni. Masa berharap berbagai isu HAM, demokrasi, serta krisis kemanusiaan di Palestina dapat terus mendapatkan perhatian publik maupun pemerintah. Dari depan Istana Merdeka, saya Muhammad Rifai, Jakarta Pusat melaporkan. Pemirsa, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut menjadi sorotan karena dinilai dapat berpengaruh pada harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar. Lalu bagaimana kondisi harga bahan pokok di tingkat pedagang dan konsumen saat ini? Kita akan langsung menuju rekan Rachel yang berada di Pasar Jombang untuk melaporkan informasi selengkapnya. Selamat pagi, Rachel. Kata biaya distribusi dan pasokan barang dan distributor. Sejumlah pedagang mengaku terdapat penyesuaian. Baik pemirsa, kita ada kesalahan teknis. Berita selanjutnya. Kita akan coba menghubungi rekan Raca lagi yang sedang berada di Pasar Jombang. Sementara itu, pembeli mengatakan kini mereka lebih selektif dalam berbelanja dan mulai menyesuaikan jumlah pembelian agar tetap sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. Untuk mengetahui kondisi secara langsung, saya sekarang ini sedang berada di Pasar Jombang bersama salah satu pedagang yang berada di sini. Ya, Ibu boleh diperkenalkan namanya siapa? Nama saya Ibu Halimah. Oke. Mulai ke pertanyaan, apakah ada kenaikan harga bahan pokok dalam beberapa waktu terakhir ini dan apa aja nih barang yang mengalami kenaikan? Ya, kalau sekarang sih ya sayur-sayuran ya, cabai semua itu, cabai bawang semua ada pokok bahan pokok ya. Lagi pada naik semua sekarang mah. Oke. Sejauh ini apakah kenaikan harga tersebut ini mempengaruhi pada penjualan Ibu? Terus apakah pembeli apakah berkurang? Ya ngaruh juga sih ya jadi buat pembeli ya sekarang agak berkurang, ke pasar juga mungkin belanjanya juga. Sekarang keadaannya kan lagi kayak gini kan, ekonominya juga kan. Begitu barang-barang naik semua, ya jadi berkurang juga, pembeli berkurang, masukan juga berkurang. Oke. Terus bagaimana harapan Ibu nih terkait kondisi harga bahan pokok ke depannya? Ya kalau saya sih pengennya harganya normal kembali kan. Jadi kan istilahnya pasar juga mungkin ramai lagi kan. Kalau sekarang kan memang lagi kayak gini. Ya harapan saya sih pengennya stabil lagi depannya, semua bahan pokok, nggak harus sayuran, sembako dan semua ya. Biar ibu-ibu rumah tangga itu pada rajin belanja lagi ke sini, Pasar Jombang. Oke, baik Ibu, terima kasih. Demikian laporan saya langsung dari Pasar Jombang. Saya Acel kembali ke studio. Baik, terima kasih Acel. Dan kemana-mana karena setelah ini akan ada sesi perbincangan yang menarik karena kita akan mengundang narasumber yang relevan tentunya. Tetap di Kompres Sorot Kota.
bersama Mas Irfan Nur yang merupakan seorang driver ojek online yang juga menjadi konten kreator yang kerap kali membagikan kisah perjalanannya di media sosial. Selamat pagi Mas Irfan. Pagi Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke Mas Irfan, bisa diceritakan bagaimana awalnya Mas Irfan yang merupakan seorang driver ojek online yang akhirnya memutuskan untuk menjadi konten kreator juga, Mas? Karena kebetulan di jalanan kan banyak cerita, baik dari customer, baik dari lingkungan di jalan juga. Jadi bikin saya kayaknya bagus juga kalau saya bagiin gitu. Oh gitu. Kalau tadi kita melihat ada berita tentang demonstrasi yang dilakukan oleh mitra ojek online, sebenarnya gimana sih keresahan langsung dari Mas Irfan di jalan itu? Ya dibanding kita kan sebenarnya profesi kita itu pekerja lepas yang emang tidak ada penghasilan tetapnya kan. Ya mungkin teman-teman di jalan sendiri melihat kalau kita sebisa mungkin pemerintah itu mendorong aplikator supaya membuat kita sebagai ojek online khususnya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik gitu. Bukan cuma sekedar buat sehari-hari aja tapi bisa nabung buat anak, buat masa depan seperti itu. Kalau ada aksi-aksi seperti demonstrasi yang dilakukan oleh mitra lainnya, apakah Mas Irfan juga turut serta ikut dalam aksi tersebut? Kalau waktunya memungkinkan, saya biasanya ikut supaya emang bisa sekalian mengeluarkan unek-unek kita sebagai pekerja lapangan seperti itu. Biasanya cerita-cerita apa yang dibagikan kepada audiens di media sosialnya Mas Irfan sendiri? Saya sering ngebagiin kayak pengalaman mendapatkan customer yang menyenangkan, mendapatkan orderan yang mungkin tidak biasa, atau dapat juga customer yang perilakunya unik seperti itu. Kalau keresahan yang dirasakan selama menjadi driver ojek online itu apa saja sih Mas? Kita kan nggak ada yang namanya asuransi di jalan. Jadi kadang ada ketakutan tersendiri kalau tiba-tiba kita mendapatkan kecelakaan, mendapatkan apa itu aja sih. Di samping itu buat sekarang beda sama sebelumnya yang ada bonus. Buat sekarang itu kan penghasilan itu cuman dari kita bekerja aja, nggak ada bonusnya. Jadi ya itu aja sih keresahannya sih, penghasilannya lebih kurang dibandingin beberapa tahun ke belakang seperti itu. Kalau boleh diceritakan lebih dalam tentang berapa lama Mas Irfan sudah menjadi driver online? Saya driver online dari 2017, malah sebelum gabung Gojek saya udah gabung di Uber juga. 2018 saya gabung di Gojek dan kebetulan mengalami masa dari pendiri Gojek yang pertama yaitu Pak Nadiem Makarim gitu, seperti itu. Oke, selanjutnya apa sih harapan ke depannya untuk pihak perusahaan dan juga para mitra ojek online lainnya nih di luar sana? Semoga para driver ojek online yang lain itu kita bisa lebih sejahtera, bisa ada perhatian juga dari pemerintah supaya kita bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik juga, kesejahteraan juga khususnya. Mas Irfan ini pernah mendapatkan pengalaman yang buruk gak dari selama menjadi driver online ini? Kalau pengalaman yang buruk mungkin sebagian driver seperti saya itu banyak. Contoh saya pernah mendapatkan penipuan orang yang mengharuskan saya membeli barang sebanyak 200.000, tapi ketika barangnya udah dibeli orang hilang. Jadi mau nggak mau saya sebagai driver harus bertanggung jawab atas kerugian uang tersebut. Harus saya ganti pakai uang saya sendiri. Contohnya seperti itu. Oke, jadi ketika ada kerugian seperti itu, perusahaan tidak membantu atau bagaimana? Ada yang bisa dibantu seperti rembus. Misalnya barangnya saya kasih ke panti asuhan bisa. Cuman ada beberapa juga yang faktor karena saya tidak menemukan panti asuhan atau nggak ada struk kwitansi itu tidak bisa dirembus seperti itu.
Baik, Mas Irfan, terima kasih atas perbincangannya, atas cerita pengalamannya. Kita jadi tahu pemirsa bagaimana sulitnya menjadi seorang driver ojek online. Pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih ada berita yang sangat menarik. Tetap di Kompres Sorot Kota. Pemirsa, momen long weekend dimanfaatkan sebagian warga untuk berlibur dan berkumpul bersama keluarga, teman, dan pasangan. Salah satunya dengan mengunjungi ruang terbuka publik seperti Taman Bendera Pusaka yang berada di kawasan Kebayoran Baru. Berikut laporannya. Pemirsa, momen long weekend dimanfaatkan sebagian warga untuk berkumpul bersama keluarga, teman, dan juga pasangan. Salah satunya mengunjungi ruang terbuka publik seperti Taman Bendera Pusaka yang berada di kawasan Kebayoran Baru. Anak-anak bermain di taman bermain dan mengikuti aktivitas seperti menggambar, serta para remaja dan orang tua menikmati waktu santai di area terbuka. Long weekend membuat jumlah pengunjung meningkat dibanding hari biasa. Banyak warga memilih datang ke taman karena lokasinya mudah dijangkau dan menjadi tempat rekreasi murah bersama keluarga. Selain menjadi tempat bersantai, taman ini juga ada tenan yang menjual makanan dan minuman. Kita ada regal, puding karamel regal, sama beli cookies. Kalau untuk fasilitasnya bagus ya, termasuk lengkap juga. Ada kamar mandi, ada tamannya juga. Keberadaan area bermain anak serta ruang terbuka yang luas membuat pengunjung merasa lebih betah untuk menghabisi waktu lebih lama di taman ini. Taman Bendera Pusaka ya, ini sangat banyak fasilitas olahraga. Terus juga tamannya saling terintegrasi ya. Terus juga luas, sangat luas ya. Makanan di sini sangat beragam, sangat menarik, sangat kekinian juga. Lalu harganya juga masih sangat fleksibel ya untuk berbagai kalangan ya yang mengunjungi taman ini. Untuk kedepannya mungkin ada regulasi ya terkait pengunjung, karena saya lihat ada beberapa orang yang masih ngerokok di area taman. Lalu kedua, saya pengen juga bisa bawa hewan peliharaan di sini. Lalu ketiga mungkin untuk area jogging ya, di sini mungkin agak susah gitu buat jogging atau lari karena pengunjungnya terlalu banyak ya. Dengan fasilitas yang tersedia dan suasana yang ramah untuk semua kalangan, taman kota ini tidak hanya menjadi tempat rekreasi, tetapi juga ruang berkumpul bagi masyarakat untuk menikmati quality time bersama keluarga dan kerabat. Pemirsa, ramainya selama aktivitas long weekend menunjukkan Taman Bendera Pusaka menjadi salah satu tujuan destinasi para warga. Saya Iksan Syarul melaporkan dari Kebayoran Baru. Pemirsa, seluruh rangkaian berita dalam Kompres Sorot Kota telah kami sajikan untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Naomi Fanya beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat pagi.